Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Di hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari Sekretariat Pelita Papua, kami akan mengadakan ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar menjadi berkat. Kita akan menyembah Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 3. Ayatnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian untuk membesarkan nama Tuhan, karena hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus terangkat ke surga, tetapi ketika Tuhan Yesus ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, lebih dari pemenang.
Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan akan kasih dan kebesaran Tuhan bagi kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku menang, ku menang." Kita menang karena Kristus telah bangkit, hidup, dan menyelamatkan kita hingga hari ini. Ku menang, ku menang. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari bersama kita mengagungkan Tuhan dengan pujian Bangkit, serukan nama Yesus. Kita
firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Dengan firman Tuhan kita akan dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Dengan
bersatu dalam doa, kita berdoa. Nama Yesus adalah kekuatan bagi hidup kami. Nama Yesus perlindungan bagi setiap kami yang mengalami setiap kesulitan, yang mengalami setiap hal kurang menyenangkan di dalam hidup kami. Yesus menjadi pertolongan bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami hari lepas hari di tengah situasi pandemik COVID-19 yang setiap kami boleh mengalami dan melewatinya. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa cerita Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini karena Tuhan punya tujuan-tujuan yang istimewa bagi setiap kami. Dan tidak ada alasan untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus terus diberitakan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa hari ini kami memperingati kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke sorga. Karena kami sungguh-sungguh percaya Kristus datang dari sorga dan Kristus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak, hari ini kami ada di sini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa ketika jiwa dan roh kami dipersiapkan lewat puji-pujian, dan pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami minta Roh Kudus menolong kami supaya firman itu tinggal di dalam hidup kami. Kami melekat di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Kristus ada di dalam hidup kami, menolong kami untuk memberi pertumbuhan dari hari ke hari. Kami semakin mencintai Kristus Yesus Tuhan, kami semakin mengasihi sesama kami, terutama mereka yang belum diselamatkan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami untuk pemberitaan firman Kristus pada pagi hari ini. Jam pemberitaan firman Tuhan kami taruh sepenuhnya dalam tangan Tuhan melalui live streaming yang sedang dilakukan. Kami sungguh-sungguh percaya setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang menyaksikan pemberitaan Injil Tuhan, membuka hatinya, menerima Tuhan di dalam hidupnya. Dan kami sungguh percaya ada kebangkitan iman, ada kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang kekal, yang memberi kemenangan atas setiap kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap Bapak Ibu, kakak adik, tua dan muda yang mengikuti live streaming dari Sekretariat Pelita, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga. Puji Tuhan, kita tahu dalam perjalanan sejarah tidak ada kisah seperti yang kita saksikan yang terjadi dengan Tuhan yang kita sembah. Tidak ada satu pemimpin agama pun yang pernah dirayakan kenaikannya ke surga. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan itu disaksikan oleh orang-orang percaya awal, oleh para rasul. Dan berita itu disaksikan terus-menerus dari tahun ke tahun. Dan hari ini kita masih memperingati itu. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan terkait dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kemudian kita juga akan membaca dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dan Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau
pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pembacaan yang kedua dari Lukas 24, dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. 2 bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kiranya Tuhan menolong kita, memberi kita pengertian untuk mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita menerapkan itu di dalam hidup kita. Kita mengerjakan dan melakukan itu dan membagi itu kepada orang lain yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Menarik bahwa dalam hukum-hukum yang ditemukan oleh para ahli dan setiap manusia, bahwa setiap benda yang dibuang ke atas itu pasti akan turun ke bawah. Karena itu gaya gravitasi bumi. Tetapi yang menarik, pada saat kenaikan Kristus Yesus ke surga, disaksikan oleh banyak orang itu, Yesus naik ke surga dan itu mengalahkan gaya gravitasi yang kita tahu ditemukan oleh Isaac Newton. Dan hari ini ada 5 poin yang saya ingin bagikan kepada setiap kita berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini bukan keadaan yang dadakan, ini bukan peristiwa atau kejadian yang tiba-tiba terjadi. Tetapi jauh sebelum itu pemazmur dan juga di dalam kitab Yesaya sudah menubuatkan itu. Jadi kenaikan Yesus ke surga ini menggenapi nubuat perjanjian lama. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 68. Di dalam Mazmur 68 ayat 19 di bagian A-nya saja. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Dalam teks ini Raja Daud sedang berbicara tentang perarakan kemenangan Tuhan. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Nah, ini bicara tentang kedudukan Raja Daud sebagai raja, tetapi dalam konteks yang lebih jauh di masa depan ini berbicara tentang kenaikan Kristus ke surga. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke tempat tinggi kecuali Kristus Yesus Tuhan. Kemudian berita yang kedua, nubuat yang kedua itu terjadi, itu ada juga di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Nah, ini berbicara tentang penobatan Raja Imam. Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Kataku di situ itu menunjuk kepada Tuhan. Nah, ini berbicara tentang Raja Imam, itu berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Raja Daud
sedang menubuatkan hal ini. Kurang lebih itu terjadi kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Dan pada saat tadi kita baca, Yesus naik ke surga itu di atas awan-awan, awan menutupnya. Dan Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 19 ayat 1 bahwa Tuhan mengendarai awan dengan cepat. Jadi awan-awan yang ada di langit itu menjadi kendaraan Tuhan. Dan kenaikan Yesus ini bukan peristiwa dadakan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tetapi ini penggenapan nubuatan perjanjian lama. Kemudian yang kedua, kenaikan Yesus ke surga ini disaksikan oleh orang banyak dan para malaikat. Tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca ulang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Adik Hulda bisa menolong saya dengan membaca dari Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, itu ada di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Kemudian di Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Firman Tuhan demikian, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh banyak orang dan juga para malaikat. Di situ disebutkan ada malaikat. Ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi kesaksian ini valid. Karena menjadi saksi dibutuhkan 2, 3, dan lebih dari 2-3 orang. Dan itu sah. Dan ini disaksikan ada bacaan-bacaan yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Markus 16 ayat 19-20, Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Kita temukan ada beberapa kali kata mereka. Nah, ini menunjukkan bukan 1-2 orang. Mereka berbicara lebih dari 2-3 orang. Dan malaikat pun menyaksikan itu. Jadi kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh orang banyak dan malaikat. Dan ini yang terus diberitakan. Inilah yang terus disaksikan, disampaikan dari waktu ke waktu sampai tahun ini kita masih mengerjakan dan melakukan itu. Bahkan di tahun-tahun ke depan kita tetap akan menyuarakan bagian ini sebagai sebuah pernyataan iman, sebagai sebuah kebenaran yang kita yakini dan kita percayai. Kemudian bagian yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga ini membuktikan bahwa memang Yesus datang dari surga. Memang Yesus datang dari surga. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 3 ayat 13. Adik Hulda boleh menolong saya untuk membaca Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Adik Hulda ulang lagi baca bagian itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jelas bukan? Karena Yesus dari sorga, Dia tahu jalan kembali ke sorga. Jadi bersyukur dan
Percayalah hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena dia datang dari sorga, dia kembali juga ke sorga. Kayaknya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan itu dengan jelas. Ada banyak orang bilang ada banyak jalan menuju ke rumah, benar. Tetapi jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu kebenaran mutlak, itu absolut. Dan percaya Yesus maka kita bisa ke surga. Tidak percaya Yesus tidak bisa ke surga. Yang percaya Yesus, kita percaya dengan sungguh, semakin mengasihi dia, semakin mencintai dia dari hari ke hari. Kemudian kita akan membaca di dalam Yohanes 16. Di dalam Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Puji Tuhan, hari ini kita buka banyak ayat. Yohanes 16 ayat 27 dan 28, firman Tuhan demikian. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku, yaitu Yesus, datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa, Yesus datang dari Bapa, dan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat ini jelas bukan? Tidak ada satu pemimpin agama pun yang pernah bilang saya datang dari surga dan dia kembali ke surga. Banyak orang bisa mengajarkan banyak hal yang baik berkaitan dengan moral dan etika, tetapi tidak ada orang selain Yesus Kristus yang mengatakan dia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Ini kebenaran mutlak yang setiap orang harus percaya, harus mengimani itu dengan sungguh-sungguh. Silakan boleh percaya, boleh mengikuti ajaran apa saja, tetapi kebenaran Kristus ya dan amin. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Kristus Yesus Tuhan lakukan karena kasih-Nya sedemikian besar atas manusia berdosa. Dan percaya kepada Yesus. Dia sudah membuktikan, dia sudah menunjukkan itu. Karena dia datang dari surga, dia kembali ke surga. Kemudian hal yang keempat berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, ini meninggalkan berkat bagi murid-muridnya. Ada 3 berkat yang saya coba catat, yang itu menjadi hal yang memberkati kita hari ini. Yang pertama, kalau kita baca tadi di Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kita menemukan ada berkat keyakinan yang kokoh. Kita tahu bahwa para rasul adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang populer. Mereka bukan orang-orang yang punya banyak uang. Mereka bukan orang-orang yang punya pendidikan yang cukup. Tetapi lihatlah bagaimana keyakinan mereka ketika mereka hidup sama-sama dengan Yesus. Mereka menyaksikan tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan Yesus Kristus, dan itu begitu menggelora di dalam diri mereka. Pada saat Yesus mengalami kematian sebelum kebangkitan, mereka mengalami ketakutan. Kita tahu itu, Alkitab mencatat itu dengan jelas. Tapi pada saat kebangkitan dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Dan lihatlah, hidup mereka dipenuhi dengan keberanian yang kudus. Dan sejak itu kita tahu bahwa mereka pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita tahu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1-8, Rasul Petrus, seorang berlatar belakang nelayan, mendominasi pelayanan ini. Dan dia menulis 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan itu dikanonisasi dan kita mempelajari, kita membaca bagian-bagian yang ditulis oleh hamba Tuhan ini untuk setiap kita. Karena ada keyakinan yang kokoh yang ditulis, yang dialami, yang dirasakan oleh Petrus, dan dia menulis itu di dalam 1 dan 2 Petrus. Kemudian ada Rasul Thomas. Kita tahu ada banyak orang bilang dia rasul yang ragu-ragu. Tetapi dalam pelayanannya dia, ketika Yesus menampakkan diri kepada dia,
dan juga kepada murid-murid yang lain. Ada pernyataan dari Yesus yang keluar, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita tahu sejak itu Rasul Thomas dipenuhi dengan keberanian yang kudus, meninggalkan tempat di mana mereka ada dan pergi jauh sampai di India, bahkan menjadi martir, menjadi saksi Kristus di India. Dan demi gereja mengalami pertumbuhan di India karena ada keyakinan yang kokoh untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat Rasul Yohanes. Kita baca dengan jelas di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Rasul Yohanes begitu kokoh, begitu yakin menuliskan bagian-bagian dengan kata-kata yang luar biasa. Dia sedang menyaksikan bahwa dia sedang menulis bahwa dia sendirilah yang menyaksikan. Dia tidak dengar dari orang lain lalu dia memberitakan, tetapi dialah saksi mata yang melihat apa yang dialami oleh Yesus. Dialah saksi pada saat dia mendengar setiap pernyataan Kristus Yesus yang penuh dengan kuasa. Dia melihat tanda-tanda ajaib yang Yesus Kristus kerjakan, lakukan untuk memberkati banyak orang pada saat Yesus hadir di dalam dunia dan mengerjakan dan melakukan pelayanan itu. Kayak Rasul Yohanes sekalipun mengalami penganiayaan, sekalipun leher menjadi taruhan, tetapi tidak pernah goyah, tidak pernah mundur untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan. Dan kita lihat, kita tahu pada saat dia dibuang ke Pulau Patmos, Tuhan memberi pewahyuan ilahi dan dia menulis banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman dengan bahasa yang terlalu indah, dengan bahasa yang terlalu hebat, karena ada keyakinan yang kokoh. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, tidak meninggalkan para rasul itu begitu saja, tetapi ada keyakinan yang kokoh sampai mereka mau pergi kemana saja tanpa ada yang membiayai mereka. Mereka tetap pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus karena keyakinan yang kokoh itu. Kemudian ada berkat sukacita yang mereka dapatkan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan atas mereka. Sekalipun ada kelaparan, sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada banyak bahaya mengancam mereka, tapi mereka tetap sukacita untuk memberitakan Kristus Yesus Tuhan. Dan kita bersyukur di dalam Ayub 19 ayat 25 itu berkat sukacita buat setiap kita. Di situ dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penebusku hidup. Dan ini menjadi keyakinan yang kokoh, menjadi berkat sukacita yang ada di dalam hati dan pikiran para murid. Kemudian berkat yang ketiga adalah berkat penyertaan. Ini menarik karena di dalam Matius 28 ayat 20a, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir, Yesus menyertai kita. Luar biasa bukan? Percayalah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang memberikan jaminan ini. Para pengikut lain mungkin tidak menyertai pengikutnya sampai di masa akhir. Tetapi Yesus memberikan pernyataan ini luar biasa, bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Luar biasa, percayalah kepada Yesus. Orang tua bisa meninggalkan kita, kekasih kita bisa meninggalkan kita, tetapi janji Tuhan ya dan amin untuk setiap kita, bahwa dia menyertai kita. Tidak hanya hari ini dan besok, tetapi sampai akhir zaman. Kemudian berkat penyertaan yang berikut adalah Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Luar biasa bukan? Yesus terangkat ke sorga, tetapi Yesus memberikan Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Menarik bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya jalan sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang menolong mereka, yang menyertai mereka di dalam perjalanan mereka, di dalam setiap keluh kesah mereka. Ada Roh Kudus yang selalu hadir
menolong dan memimpin, memberkati kita sekalian. Kemudian ada berkat yang berikut, yaitu Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Tadi kita baca di dalam Markus 16 ayat 20. Luar biasa, pada saat kita memberitakan Injil, orang menaruh racun, kita bisa minum dan kita akan baik-baik saja, supaya orang tahu bahwa Yesus berkuasa. Ketika kita menjalani, melewati hal-hal yang sulit, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Bisa saja orang merancang untuk menggagalkan kita dalam perjalanan, menyulitkan dan menyusahkan kita, tetapi Tuhan bisa hadir dan menolong kita untuk lewat jalan ini, seperti yang dialami oleh 3 orang Majus, supaya Injil Kristus Yesus diberitakan. Dan Tuhan turut bekerja sampai hari ini, menyertai orang percaya untuk melakukan mujizat-mujizat, karena Tuhanlah sang pembuat mujizat itu. Kita semua yang percaya kepada Dia hanyalah alat kecil di tangan Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa kalau Tuhan tidak melakukannya di dalam hidup kita. Kemudian poin yang kelima yang penting untuk setiap kita dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus ke surga itu bukan untuk kepentingan Yesus, tetapi untuk kepentingan kita. Mari kita buka dan baca Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Mungkin Ali Gulda menolong saya untuk baca. Ibrani pasal 9. Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Saya ulang lagi sekali lagi. Ibrani 9 ayat 24 sampai 25. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat ini jelas bukan? Bahwa Yesus ke surga bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengerjakan itu untuk saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di Kulta juga tolong saya baca. Ini Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menarik bukan? Sangat menarik. Bahwa Yesus tidak hanya sekedar menjanjikan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak pernah akan terjadi. Dia punya surga. Dia kembali ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara yang setia dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada pemimpin hebat dalam dunia ini, pemimpin agama hebat dalam dunia ini yang pernah bilang, saya pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya punya pengikut. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang mengatakan itu. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan itu. Jadi buat setiap orang Kristen yang
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, imanilah, percayalah dengan sungguh, ikuti pengajaran Kristus dengan sungguh, dan yakinkan diri kita bahwa surga menjadi tempat kekal kita. Bukan neraka, tapi surga. Kerjakan keselamatan kita dengan bertanggung jawab, supaya pada saat Tuhan datang sebagai hakim, pada saat nama kita dibacakan, kita ada di tempat kekal bersama-sama dengan Juru Selamat kita. Jadi Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita. Tempatnya selalu tercukupi. Oke, dalam dunia ini tempat tanah boleh terbatas, surga tidak pernah terbatas. Dan Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya kepada Dia. Rebut, bawa, dan penuhi surga dengan banyak orang. Kita yang diselamatkan itu menjadi tanggung jawab moral kita. Kita juga akan buka Ibrani 7 ayat 25, di mana Yesus naik ke surga. Yesus menjadi pengantara bagi setiap kita. Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus sekarang ada di surga, menjadi pengantara antara manusia dan Bapa di surga. Dan ini untuk kepentingan kita manusia. Kemudian hal yang terakhir, ketika Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita, kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingatlah bahwa pembela kita di surga. Pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, setan akan selalu mendakwa kita. Tetapi ingatlah bahwa pembela kita ada di surga, yang melihat dan memperhatikan setiap kita di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita sudah mendengarkan ada 5 poin hal yang luar biasa menarik dari firman Kristus yang boleh kita pelajari untuk meneguhkan kita dalam kepercayaan kita kepada Kristus Yesus Tuhan di hari istimewa kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga. Jika Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias yang kita sembah dan percayai tidak naik ke surga, malah mati seperti kita, mengapa kita buang-buang waktu untuk percaya, untuk menyembah Dia? Tidak perlu, bukan? Tetapi puji Tuhan, karena Yesus menunjukkan bukti itu. Yesus membuktikan bahwa Dia datang dari surga dan Dia tahu jalan kembali ke surga. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita terhubung dengan Yesus, kita tahu jalan menuju rumah Bapa di surga. Kita tahu hanya Yesus kebenaran kekal, hanya Yesus kebenaran absolut. Yang lain-lain itu palsu dan menyesatkan banyak orang untuk nanti sama-sama tinggal dan mereka di neraka. Dan Yesus itu hidup. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kita akan menjalani hidup kita dengan optimis, kita akan menjalani hidup kita dengan energi, dengan antusias, dan semua hal yang baik akan mengikuti kita. Yesus itulah hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita di setiap langkah, di setiap perjalanan hidup kita. Sekalipun COVID ini membuat banyak orang stres, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, ingatlah bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan pasti tergenapi. Buat setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, waktu-waktu ini pergunakan untuk membaca firman Tuhan,
mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan yang hidup. Dia akan memberi pengertian kepada kita untuk menilai segala situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah akan menyembunyikan sesuatu. Pada saat kita mencari, kita akan menemukan Dia. Dan firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi Yesus lebih lagi. Tolong kami untuk mengasihi sesama kami. Tolong kami untuk mengerti bahwa kami sudah diselamatkan. Dan Tuhan pakai kami untuk membawa orang lain juga mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan secara pribadi. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan di masa ini, di generasi ini, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang membawa kemenangan kepada setiap orang, yang memberi kelegaan kepada setiap orang yang mengalami beban berat karena persoalan, karena keletihan dengan semua masalah kehidupan yang sedang dialami dan dihadapi. Yesuslah menjadi jawaban bagi kami, setiap kami. Hari ini kami memperingati kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami tidak ragu lagi, kami tidak bimbang lagi. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kristus naik ke surga untuk menjadi pengantara dan pembela setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus datang dari surga dan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta Mary Deda. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan di hari ini. Kita akan menyembah Tuhan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ibadah dalam bentuk live streaming di pagi hari ini dengan melakukan penyembahan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena waktu-waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Kadang kita berpikir waktu kita yang terbaik, namun yang sebenarnya adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu
untuk live streaming hari ini dalam rangka kami memperingati kenaikan Yesus ke surga, untuk menyiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami merindukan Tuhan hadir di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam Tuhan. Kami mau menikmati waktu-waktu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, karena kami tidak akan pernah mampu melewati keadaan-keadaan yang sulit tanpa Tuhan bersama dengan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Kami mempercayai setiap pernyataan firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjaga nyawa kami. Kalau hari ini kami sehat, kami kuat, kami aman, itu bukan semua fasilitas yang kami miliki, tetapi semua karena anugerah semata dari Kristus Yesus Tuhan atas hidup kami. Dan Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk penebusan Kristus yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal terbaik yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Bawa kami untuk mempercayai Engkau dengan sungguh. Beri kami keberanian yang kudus untuk memberitakan Kristus Yesus Tuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang, yang diperlukan oleh setiap orang yang mengalami persoalan permasalahan. Hanya Yesus Kristus Tuhan menjadi jawaban sempurna bagi setiap kebutuhan manusia. Bapa di surga, pagi ini kami sudah melakukan live streaming, dan kami sungguh-sungguh percaya setiap pribadi yang menyaksikan, mendengarkan, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Setiap pujian, setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan, boleh kami dengar dan menyimpan itu di dalam hati kami, dan menolong kami, Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan dan melakukannya di dalam hidup kami, dan menceritakan itu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tapi juga yang sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tetapi tidak hidup dengan sungguh di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan, pakai kami di situasi pandemi Corona ini, Tuhan. Bapak, terima kasih kepadamu. Terima kasih, kami percaya dengan sungguh Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Tuhan melindungi kami dengan sempurna, dan penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kami. Bahkan firman Tuhan bilang, Tuhan menyertai kami sampai masa akhir. Terima kasih kepadamu, Bapa. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami di pusat, di daerah. Kami taruh sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri, semua orang yang menolong dan memberkati dia. Kami berdoa minta hikmat dan pengertian yang datang daripada Tuhan atas mereka ketika mereka duduk dan membicarakan situasi yang sedang kami alami dan hadapi. Ada banyak keadaan-keadaan yang sulit yang sedang dialami oleh banyak orang di dalam bangsa ini, tapi juga di bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan beri hikmat yang datang daripada Tuhan atas pemimpin bangsa kami. Kalau ada dosa yang dikerjakan dan dilakukan, kami minta Tuhan mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki dosa dan kesalahan yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin di Provinsi Papua, Pak Gubernur, para bupati yang ada, wali kota, kami taruh mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kepemimpinan mereka. Tuhan memilih mereka. Tuhan tahu mereka lah yang orang-orang yang tepat ada di situasi yang sedang kami alami dan hadapi. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah mereka kerjakan dan lakukan. Walaupun ada penilaian ini kurang, itu kurang, tetapi kami bersyukur karena mereka boleh mengerjakan dan melakukan itu. Kami tahu tidak mudah menjadi seorang pemimpin, karena mereka akan memikirkan banyak orang, lebih daripada mereka memikirkan keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan atas mereka. Kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang mereka investasikan untuk kepentingan banyak orang di atas kota ini.
Kami mengucap syukur untuk setiap pikiran yang positif, perkataan-perkataan yang positif yang keluar dari bibir mulut mereka. Sekalipun ada kritikan, sekalipun ada cercaan, tapi mereka boleh terus maju, mengerjakan dan melakukan hal-hal yang baik, yang memberi dampak bagi banyak orang. Berkat Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata juga atas hidup mereka. Kami memberkati para pemimpin kami, gubernur, para bupati, Pak Wali Kota. Kami berdoa untuk Pangdam, untuk Kapolda. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan mengerti setiap keluh kesah mereka. Tuhan mengerti apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami minta Tuhan menjaga menyertai mereka di setiap langkah hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani hari ini, dengan berbagai strategi untuk pekabaran Injil, untuk firman Tuhan terus diberitakan. Media apa saja yang dipakai dipergunakan supaya Injil Kristus Yesus Tuhan tetap diberitakan, tetap disuarakan, tetap disorakan, diberkati dan ditolong oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa taruh hamba-hamba Tuhan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pilihan Tuhan yang khusus atas mereka. Kami memberkati mereka semua dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengajar, setiap guru, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan medis, baik dokter, para mantri, suster, mereka yang bekerja cleaning service di rumah-rumah sakit. Mohon berkat kasih dan anugerah Tuhan untuk mereka, melindungi dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID-19, mohon penyertaan kasih dan kebaikan Tuhan untuk hidup mereka. Yang belum terinfeksi, kami juga berdoa supaya ada kesadaran yang sungguh untuk mengikuti setiap peraturan dan protokol kesehatan dengan baik ketika kami harus keluar rumah, mengerjakan dan melakukan aktivitas yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melawat setiap orang untuk bisa hidup dengan tertib, berdisiplin, untuk diri sendiri tapi juga untuk menolong yang lain. Bapa, terima kasih hanya kepadamu untuk setiap hal baik yang Tuhan anugerahkan di atas tanah ini. Kami berdoa untuk mama-mama yang berdagang di pasar-pasar, yang berjualan di pinggiran-pinggiran jalan, untuk melangsungkan kehidupan mereka di rumah, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dengan jam-jam yang terbatas, kami percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memelihara mereka. Taruh rasa syukur yang sungguh atas mereka. Jauhkan dari sungutan, jauhkan dari kata-kata yang negatif yang akan mereka ucapkan. Tapi mereka boleh mengikuti semua dengan baik dan mengikuti semua aturan dengan baik untuk kepentingan kami sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit, anak-anak, mahasiswa-mahasiswi yang merantau di kota ini jauh dari orang tua, melewati masa libur yang panjang karena situasi terkait dengan COVID-19, pasti ada rasa jenuh dan semua yang lain, dan pasti juga ada keterbatasan untuk dana dan semua yang lain. Jadi kami berdoa supaya Tuhan melawat untuk setiap anak-anak rantau yang ada di asrama-asrama yang ada di kota dan kabupaten Jayapura. Kami serahkan, taruh sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Setiap berkat yang ada dikelola dengan baik dan bisa menjalani kehidupan dengan normal sampai badai ini berlalu. Tuhan, terima kasih hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk pengurus pelita, kami taruh sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih lembaga ini boleh ada karena ada kebutuhan yang signifikan, dan lembaga ini hadir bukan untuk ikut rame dengan lembaga-lembaga yang lain, tetapi lembaga ini hadir karena ada kebutuhan yang khusus di atas tanah ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati untuk setiap pikiran yang cerdas, untuk setiap motivasi terdalam dari setiap kami untuk mengasihi Kristus Yesus Tuhan dan mengaplikasikan itu di dalam setiap program kerja kami.
yang akan menjawab setiap kebutuhan umat Tuhan di atas tanah ini. Sebentar setelah kami ibadah live streaming, ada peluncuran website Pelita. Kami berdoa sarana ini akan menjadi sarana pemberitaan Injil di generasi kami. Akan ada tulisan-tulisan yang akan memberkati setiap orang, tulisan-tulisan yang cerdas, tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat, menginspirasi setiap orang untuk melihat jalan, untuk melihat kemenangan, untuk melihat kesuksesan, dan melihat hal-hal baik di hari-hari di depan kami. Tuhan menolong dan memberkati semua anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk ada di dalam wadah ini. Tuhan mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi dengan semua kapasitas yang ada di dalam diri kami. Biarlah setiap kemampuan yang kami punya akan kami tuangkan untuk memberkati lembaga di mana kami ada. Tuhan tolong kami untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki keberanian kudus untuk memberitakan Kristus Yesus Tuhan kepada setiap orang. Dan kami terus diingatkan bahwa kami inilah adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tolong kami untuk tidak sombong, tolong kami untuk tidak angkuh, tolong kami untuk tidak menganggap diri kami lebih baik dari yang lain. Tolong kami supaya kami mengingat bahwa kami ini adalah hamba. Kalau kami mengalami kemajuan-kemajuan, kalau kami diberkati Tuhan, bawa kami untuk mengingat bahwa ini semua karena anugerah Tuhan semata bagi pelayanan ini. Bapa, terima kasih kepadamu. Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Ingatkan kami untuk tetap terhubung, untuk tetap terkoneksi dengan Kristus Yesus Tuhan sebagai panglima perang kami. Bawa kami setiap hari untuk mencintai Kristus Yesus Tuhan, baik lewat setiap doa, lewat setiap pujian penyembahan kami, dan juga lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, supaya kami semakin kuat, dan ketika kami kuat, kami juga bisa menolong dan memberkati yang lain. Bapak, terima kasih hanya kepadamu. Beberapa saat ke depan kami akan mengakhiri live streaming kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa berkat Tuhan, kasih Kristus Yesus Tuhan mempersatukan kami. Sekalipun kami berpisah, kami tetap terhubung di dalam kasih Kristus. Setiap kita mari arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang daripada Bapa, penyertaan dan perlindungan dari Kristus Yesus Tuhan, dan penghiburan sejati dari Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah live streaming kita selesai. Tuhan menolong dan memberkati kita. Tetap semangat, tetap percaya Yesus. Dia gembala yang baik, tidak pernah akan meninggalkan setiap kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya peribadatan di hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan ibadah live streaming yang dilangsungkan dari Sekretariat Pelita Papua. Akhir kata dari pengurus Pelita Papua mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.